Selamat datang kembali di YouTube channel Filkom UB. Berdasarkan undang-undang, profesor atau guru besar merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi seorang dosen. Jabatan fungsional bagi seorang dosen sendiri dimulai dari asisten ahli, lektor, kepala lektor, dan yang paling tertinggi adalah profesor atau guru besar. Lalu, ada apa dengan gelar profesor ini? Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI, MT, PhD, lahir di Bulurejo pada 19 September 1972. Beliau menempuh pendidikan S1 sebagai mahasiswa matematika Universitas Brawijaya pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 1999, beliau mengambil studi S2 Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November, hingga akhirnya menyelesaikan studi S3 pada jurusan Mechanical and Manufacturing Engineering University of South Australia pada tahun 2014. Di samping itu, beliau telah aktif berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 1997, dimulai dari menjabat sebagai dosen di Fakultas MIPA UB, Fakultas Ilmu Komputer UB, Ketua Bidang Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM UB, hingga sekarang menjadi dekan di Fakultas Ilmu Komputer UB. Berbagai karya ilmiah telah beliau publikasikan, mulai dari jurnal internasional, jurnal nasional, makalah seminar, buku, hingga hak paten. Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baru-baru ini, Fakultas Ilmu Komputer secara resmi memiliki seorang profesor atau guru besar pertama kalinya. Beliau adalah Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI, MT, PhD, yang juga sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Beliau sendiri tercatat sebagai profesor aktif ke-164 di Universitas Brawijaya. Baik, di samping saya telah hadir Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI, MT, PhD, selaku Dekan sekaligus Profesor pertama di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, yang baru saja dikukuhkan pada 12 Maret 2022 lalu. Baik, apa kabar Pak Wayan? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih Bapak karena telah menyempatkan hadir di sini dan memberikan kami kesempatan untuk berbincang bersama Bapak tentunya. Nah, sebelumnya nih Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan bagi banyak mahasiswa Bapak. Sebelumnya, kira-kira untuk saat ini kami bisa memanggil Bapak dengan sebutan Profesor atau Pak Wayan saja gitu Pak? Kalau saya sih terserah saja, yang familiar aja, yang biasanya manggil Pak ya silakan. Biasanya yang manggil Prof itu yang jarang berhubungan dengan saya, karena kan belum pernah manggil, sudah tahu saya profesor, manggilnya Prof. Tapi kalau biasanya manggil Pak ya sudah Pak gitu aja, seperti biasa. Ya, Pak. Baik, jadi begini Pak, menjabat sebagai seorang dosen, terlebih menjadi seorang profesor tentunya bukanlah hal yang mudah ya Pak ya, baik dari segi waktu maupun usaha yang dibutuhkan. Nah, bagi Bapak Wayan sendiri, ketika Bapak masih menjadi mahasiswa seperti kami nih Pak, apakah Bapak pernah bercita-cita menjadi seorang dosen begitu Pak? Sebenarnya sejak mahasiswa ada, tapi sedikit gitu ya. Karena background saya itu kan dulu S1 Matematika dengan bidang keahlian statistik. Terus terang keinginan terbesar itu menjadi eksekutif di perusahaan, menjadi seorang analis data yang handal gitu ya. Entah di perusahaan perbankan atau di perusahaan umum. Sehingga pada saat saya lulus, itu yang saya lamar itu justru perusahaan-perusahaan besar. Begitu ya. Alhamdulillah diterima, tapi ada masalah, ada suratnya itu terlambat, sehingga pengumuman penerimaan seharusnya menghadap direktur, nggak jadi, gagal gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan ada tawaran untuk studi lanjut S2. Jadi baru lulus, itu di ITS, teman ada bilang ini loh, ITS lagi buka S2 Teknik Informatika, pengen daftar enggak? Ya saya juga ada keinginan jadi dosen, saya akhirnya daftar. Nah, itu kan paralel. Nah, begitu kita sudah di posisi sedang mahasiswa S2, maka peluang-peluang itu kan kayak terbuka gitu ya. Salah satunya itu menjadi dosen. Nah, saat itu terus terang
ada proses seleksi CPNS di pemerintah daerah, juga ada pembukaan dosen di matematika. Nah, karena lagi ada tawaran CPNS, saya daftar baik di Pemda maupun di UB. Ya, alhamdulillah sih dua-duanya diterima. Tapi kan harus memilih gitu ya. Nah, kok saya lebih pas ya, selain saya kan meskipun awalnya pengen jadi seorang data analis, tapi kalau itu saya terapkan sebagai dosen, itu kan malah lebih dekat sebenarnya. Sudahlah saya pilih untuk menjadi dosen. Jadi kira-kira harus seperti itu. Sejak awal itu ada keinginan, tapi itu diperkuat pada saat saya sedang studi S2. Saat itu kan boleh, lulusan S1 jadi dosen. Oh, begitu ya Pak ya? Ya, jadi tahun 96 itu masih boleh S1 menjadi dosen. Setelah tahun 2000-an kan baru nggak boleh gitu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Berarti pemicu Bapak untuk menjadi seorang dosen waktu itu adalah motivasi, karena kalau menjadi dosen toh bisa ini ya Pak ya, bisa mendalami juga ilmu statistik saya. Meskipun S2-nya informatika, tapi kan itu sangat dekat ya. Iya, betul Pak. Kemudian nih Pak, apakah sejak awal Bapak menjadi dosen, Pak Wayan memang memiliki target untuk menjadi seorang profesor begitu Pak? Terus terang, untuk saat zaman segitu ya, kan arus informasi tidak seperti sekarang. Internet itu begitu leluasa, saat itu kan barang langka. Jadi saat itu profesor itu juga jarang di Universitas Brawijaya. Bahkan mungkin di Fakultas MIPA saat saya awal jadi dosen itu mungkin hanya 2 atau 3 orang profesor. Jadi terus terang nggak ada gambaran saya harus jadi profesor, itu nggak ada, sama sekali nggak ada gambaran seperti itu. Jangankan profesor, bayangan nanti setelah saya selesai S2 saya harus kuliah S3, itu masih belum terbayang. Ya, namanya dosen baru ya. Nah, tapi seiring waktu, begitu ada banyak dosen yang S3 sudah datang, kemudian ada profesor yang dikukuhkan, lah kan baru muncul tekad kan. Tuh ada contoh gitu ya. Ada contoh, seseorang itu kalau jadi dosen ya mestinya S3. Kalau sudah S3 mestinya bisa mengajukan diri untuk jadi profesor. Nah, keinginan itulah baru muncul. Sekali lagi lingkungan gitu ya, memang lingkungan sangat berpengaruh. Bayangkan kalau lingkungan saya saat itu tidak ada yang doktor, tidak ada yang profesor, ya mungkin tidak akan terdorong untuk itu. Kebetulan mulai ada banyak S3, baik dari matematik, fisika, kimia, kemudian mulai ada profesor baru gitu ya. Nah, itu terpacu. Nah, tentu kan saya berharap di sini, begitu saya jadi profesor kan, dosen-dosen yang lain kan mestinya terpacu gitulah. Baik, betul sekali Bapak. Berarti kayak ada support system gitu ya Pak? Support system gitu, lingkungan yang paling penting. Ya. Baik, kemudian ini nih Pak, menurut Bapak apakah dan mengapa seorang dosen harus menjadi seorang profesor gitu Pak? Mungkin urgensinya gitu. Yang pertama ya, profesor itu kan salah satu jenjang dalam jabatan fungsional. Seorang dosen begitu masuk itu tenaga pengajar statusnya. Setelah itu asisten ahli, lektor kepala, baru profesor. Sama seperti kepangkatan di TNI, mulai dari mungkin ada kopral, sersan, sampai jenderal. Nah, setiap melewati jenjang tertentu, kita itu harus memenuhi syarat tertentu. Misal seseorang yang mula-mula asisten ahli ke lektor, berarti kan dia harus mengumpulkan poin penelitian, poin pengajaran, kemudian pengabdian pada masyarakat. Dia harus melakukan itu kan. Apalagi kalau sampai jenjang profesor, berarti yang dilakukan semakin banyak. Nah, bayangkan kalau seorang itu banyak melakukan ngajar, banyak melakukan penelitian, banyak melakukan publikasi. Artinya kan dia memang kompeten di bidang itu. Kalau seseorang itu kompeten, mestinya ada semacam dampak positif ke mahasiswa. Kalau saya kompeten penelitian, saya kompeten ngajar, mestinya yang diuntungkan secara langsung kan mahasiswa. Nah, artinya apa? Keharusan menjadi profesor itu karena memang tuntutan bahwa seorang dosen itu harus memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Setelah rangkaian itu tercapai, barulah dia berhak untuk menjadi seorang profesor. Gambarannya gitu. Jadi memberikan dampak positif ke mahasiswa, manfaat sebesar-besarnya untuk institusi. Tambahannya ya,
Karena kalau saya melakukan penelitian, publikasi, itu kan dihitung dalam poin akreditasi. Maka nanti akreditasi Philcom harapannya semua jadi unggul. Kalau dulu kan ABC gitu ya, sekarang itu baik sekali unggul. Nah, saya berharap itu capaian saya juga mempengaruhi capaian Philcom, semua prodinya terakreditasi unggul. Baik, begitu ya Pak. Nah, kemudian begini Pak, berdasarkan data Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, pada tahun 2019 ada sekitar 6 ribuan profesor di Indonesia. Namun jumlah tersebut ternyata tidak sebanding dengan jumlah dosen di Indonesia nih Pak. Bahkan Pak Wayan sendiri untuk mencapai gelar profesor membutuhkan waktu 25 tahun. Kemudian menurut Bapak nih Pak, hal apa aja sih Pak yang membuat pencapaian profesor itu prosesnya begitu lama Pak? Dan apa saja kesulitan-kesulitannya? Yang pertama memang karena syaratnya lumayan berat. Saya kan sering berkelakar, kalau syarat jadi profesor itu gampang, ya mungkin semua dosen profesor. Itu kan tadi angka 2% kan Indonesia gitu ya. UB itu angkanya sekitar 10% yang sudah mencapai jenjang profesor. Nah, kenapa kok hanya sedikit? Untuk menjadi profesor syarat utama itu sudah doktor. Nah, seseorang itu bayangkan ya, umumnya dosen secara rata-rata. Kalau sekarang, dia pertama kali melamar jadi dosen, paling masih S2, jarang yang sudah S3. Masih S2. Nah, setelah itu barulah dia bertugas di Philcom atau di fakultas lain di Brawijaya gitu ya. Nah, setelah dia mulai bekerja, otomatis waktunya kan mulai sibuk lah dia gitu ya. Mulai sibuk, di satu sisi dia harus segera melamar atau berusaha untuk mencapai jenjang S3. Mendaftar S3 kan nggak gampang. Yang pertama, cari universitas yang mau menerima. Yang kedua, harus ada beasiswa. Untuk menyelesaikan S3 di luar negeri, biayanya itu bisa 1-2 M. Jadi harus beasiswa. Nah, sekarang bayangkan, tiba-tiba ada 10 dosen baru gitu ya. Mereka kan harus berkompetisi untuk mencari beasiswa. Nah, makanya butuh waktu. Ya 5-10 tahun rata-rata gitu ya. Dari seorang dosen masuk, kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk studi S3. Anggaplah dia paling cepat 5 tahun. Diterima S3 gitu ya. Mulailah S3. S3 kan 3-4 tahun. Gitu ya. 3-4 tahun. Anggaplah 4 tahun. Maka dia baru balik ke UB, ke Philcom setelah 9 tahun mengabdi. Tuh. Nah, dosen tadi jenjangnya kan mungkin masih baru lektor. Kan tadi sempat pertama tenaga pengajar, asisten ahli, sempat ngurus lektor. Nah, dia kan sekarang begitu lulus S3 jenjang lektor. Lektor ke lektor kepala itu juga butuh waktu. Saya mengamati rata-rata 3-5 tahun. Oke ya, anggaplah 5 tahun. Yang tadi itu 9 tahun ya, mulai dari dosen sampai lulus S3. 5 tahun dia lektor kepala. Berarti kan sudah 14 tahun. Nah, barulah dia mulai setelah lektor ngurus ke profesor. Nah, yang jadi masalah kan syaratnya publikasi. Anggaplah dia sudah mengabdi 15 tahun di sini. Melakukan publikasi tambahan itu juga butuh waktu. Kalau saya ngirim satu paper penelitian ya, supaya publish di jurnal yang bagus, itu bisa sampai 1-2 tahun. Apalagi syaratnya kan tidak hanya satu, beberapa. Nah, itulah yang membuat lama gitu ya. Jadi memang syarat-syarat untuk mencapai profesor itu memang tidak mudah, tapi juga bagi saya sekarang setelah tahu tidak terlalu sulit. Kenyataannya kan ada beberapa dosen muda usia 40 sudah profesor. Nah, itu biasanya sih ya faktor ya ada keberuntungan, ada juga usaha keras sejak S1. Jadi begitu dia daftar di sini S2 setahun langsung dia dapat beasiswa gitu, S3 balik penelitiannya banyak. Nah, sangat mungkin untuk saat ini ya kondisinya untuk di bawah 40 tahun bisa jadi profesor. Gitu ya Pak. Karena mengetahui nih Pak, begitu sulitnya menjadi profesor, kira-kira kalau menurut Pak Wayan sendiri, apa sih Pak tanggung jawab yang diemban seorang yang telah mendapatkan gelar profesor begitu Pak? Nah, yang pertama tanggung jawab moral gitu ya. Tentu
saya kan istilahnya di sini meskipun sebelum profesor kan jadi dekan, itu kan jadi panutan, dicontoh tindak tanduk saya. Kasarannya gini, misalkan saya memarahi seorang mahasiswa gitu ya dengan kasar. Kalau saya jadi dosen mungkin masih saya lakukan. Begitu saya sudah jadi profesor, rasanya kan tidak mungkin. Itu kan jelek sekali gitu ya. Jadi gimana menyadarkan mahasiswa tanpa marah-marah. Itu contoh gitu ya, yang gampang. Terus juga saya merasa harus jadi panutan, kinerja penelitian saya harus bagus. Tidak boleh asal-asalan. Kan dicontoh ala dosen-dosen yang muda gitu ya. Lalu profesornya aja penelitiannya kayak gini. Nah, artinya kan harus sebaik mungkin penelitian, menulis publikasi. Begitu juga waktu mengajar. Kalau saya ngajar asal-asalan, kan jadi omongan gitu ya, paling ringan. Profesor kok ngajarnya kayak gitu ya. Nah, sehingga yang paling besar tuh adalah tanggung jawab untuk menjadi seorang yang dicontoh, gitu ya. Bagaimana bekerja sebaik mungkin, mengajar sebaik mungkin, membimbing sebaik mungkin, melakukan penelitian, publikasi sebaik mungkin. Saya kira itulah hal yang berat bagi seorang profesor, menjadi contoh itu. Gitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri dari sudut pandang Bapak Wayan, apa sih Pak pentingnya keberadaan profesor pada suatu lembaga pendidikan tinggi gitu Pak? Ya. Yang pertama, ini jawaban yang enteng-entengan. Kita itu pada pemeringkatan atau istilahnya itu dalam reputasi di antara entah fakultas, entah prodi, itu kan melihat orang-orangnya. Gampangnya saya, Filkom ini melakukan kerjasama dengan salah satu fakultas di universitas lain. Anggap saya belum profesor. Dekannya di sana sudah profesor. Gampangannya, minder duluan kan? Benar sekali Pak. Ya. Nah, kalau ini kan sudah setara kita gitu. Jadi yang pertama itu tuh jawaban endeng-endengan gitu ya. Nah, sekarang jawaban seriusnya. Profesor itu selain tadi ya memberikan dampak positif ke institusi lingkungannya, yang kedua secara langsung itu terkait dengan perhitungan di akreditasi. Jadi pada saat institusi kita atau prodi kita, program studi diakreditasi, itu ada perhitungan. Berapa dosen yang sudah profesor, berapa dosen yang sudah S3, berapa dosen yang sudah lektor kepala, berapa banyak penelitian yang dilakukan, berapa banyak publikasi. Nah, kalau seseorang itu sudah profesor, semua itu kan terpenuhi, pasti penelitiannya banyak, pasti publikasinya banyak. Nah, itu kan nilai akreditasi kan jadi naik, ikut nyeret kalau bahasa Jawanya gitu ya, terangkat nilai-nilai itu. Jadi artinya kalau akreditasi institusi kita itu bagus, ya banyak kerjasama yang masuk, Filkom semakin dipercaya. Nah, kalau Filkom semakin dipercaya, pasti mahasiswa yang masuk kan semakin banyak yang tertarik meskipun kursi kita tetap. Maka bayangkan, Filkom akan semakin mendapatkan calon mahasiswa yang terbaik, calon dosen yang terbaik. Kalau UB atau Filkom tidak bagus, kan tidak mau lulusan terbaik melamar jadi dosen di Filkom. Gitu ya. Benar jadi sekali. semuanya, mahasiswanya yang terbaik, dosennya yang terbaik, ya iklim di sini, environment di sini, atmosfernya itu naik, baik penelitian maupun pengajaran. Kira-kira seperti itu. Betul sekali Bapak, karena menurut saya sendiri ya Pak, ketika saya ingin mendaftar ke perguruan tinggi juga melihat nih Pak, akreditasi dari perguruan tingginya itu sudah apa belum, seperti itu Pak. Ya, reputasi kan iya, ya. secara tidak langsung ini ya Pak ya. Oke, jadi begini Bapak, kemudian pertanyaannya adalah apa keberadaan profesor ini dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh mahasiswa seperti kami sendiri? Dalam bentuk apa seperti itu Pak? Mungkin kalau secara langsung kelihatan tuh enggak, tapi yang saya sebutkan tadi kan sudah tersebut ya. Artinya seorang profesor kan akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, karena kan menjaga, istilahnya kalau orang Jawa itu menjaga reputasinya gitu ya. Tuh. Kemudian juga akreditasi naik. Ingat, dengan akreditasi naik, kepercayaan terhadap fakultas itu juga akan semakin naik. Begitu kepercayaan semakin naik, kerjasama dengan
pihak luar juga semakin naik, semakin banyak perusahaan yang mau bekerjasama dengan Philcom. Nah, kalau banyak perusahaan besar, perusahaan bonafit kerjasama dengan Philcom, apa dampak langsungnya ke mahasiswa? Yang pertama, PKL, gitu ya. PKL kan semakin mudah karena jaringan Philcom semakin luas. Padahal PKL itu sangat penting untuk mengasah kemampuan mahasiswa secara praktis. Nah, sekarang bayangkan aja dari sudut pandang perusahaan. Kalau ada lulusan UB ngelamar sebagai orang yang melakukan PKL. Mohon maaf ya, ada mahasiswa dari universitas X yang kurang terkenal. Kursinya kan terbatas. Ya pastilah dia akan memilih mahasiswa UB. Itu baru tahap PKL. Kemudian nanti kan ujung-ujungnya ke alumni lulusan. Ya, tentu perusahaan kan milih lulusan dari perguruan tinggi atau fakultas yang punya reputasi. Jadi saling terkait. Jadi kalau saya ulangi lagi, profesor, kinerja pendidikan pengajar semakin baik, akreditasi naik, reputasi naik, mahasiswa semakin mudah mendapatkan lokasi PKL, lulusan itu juga semakin dihargai. Jadi semuanya saling terkait. Secara tidak langsung berarti kayak memotivasi mahasiswa juga ya Pak ya, Betul, untuk gitu, terus ya. belajar dan terus melakukan penelitian gitu ya Pak ya. Nah kemudian begini Pak Wayan kan sebelumnya dan sampai saat ini adalah sebagai dekan ya Pak ya. Nah kemudian Bapak dikukuhkan sebagai profesor pada 12 Maret lalu. Nah kemudian pertanyaannya, apakah untuk menjadi dekan harus profesor atau Pak Wayan menjadi profesor karena Bapak adalah seorang dekan gitu Pak? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi kalau secara gampang itu dekan itu istilahnya adalah tugas tambahan. Jadi selain saya sebagai pengajar kan tetap ngajar kan, ngajar, bimbing. Nah sebagai dekan, kajur, bahkan rektor itu tugas tambahan. Sementara profesor itu kan jenjang jabatan fungsional, seperti kepangkatan kalau di militer. Jadi nggak berhubungan, cuma memang untuk menjadi seorang dekan syaratnya minimal lektor kepala. Jadi satu level di bawah profesor itu sudah boleh mendaftar jadi dekan. Tapi sekali lagi tidak ada hubungannya secara langsung. Jadi bisa jadi suatu saat ya kalian akan menemukan dekannya lektor kepala, tapi bisa jadi wadeknya profesor. Gitu ya. Sangat mungkin, karena kan tidak ada hubungannya. Atau nanti mungkin gitu ya, meskipun sangat sulit sebenarnya. Rektornya mungkin tidak profesor, karena aturannya kan hanya lektor kepala. Tapi biasanya susah, kan orang kan pasti lihat profesor sebagai reputasi gitu ya, panutan. Jadi milih kan pasti cenderung yang profesor. Nah, kira-kira gitulah gambarannya. Baik, menjawab sekali Bapak. Nah, kemudian sebagai penutup sesi perbincangan kita pada hari ini nih Pak, karena tadi sudah dijelaskan oleh Bapak perjalanan Bapak untuk menjadi profesor, kemudian urgensinya. Nah, apakah ada pesan atau motivasi nih dari Bapak Wayan sendiri kepada dosen dan mahasiswa bagi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Pak? Jadi yang pertama untuk dosen, artinya kan yang pertama saya telah membuktikan, terus terang ya, saya ini bukan yang terbaik pada saat S1 dulu. Saya kan lulus 5 tahun gitu ya. Sementara ada teman yang lulus. Tadi bukan berarti jangan lulus cepet-cepet, enggak. Saya tetap secepat mungkin, sebaik mungkin. Tapi saya kan membuktikan diri saya sendiri. Saya itu lulusan ya mungkin kalau masuk ya masih 10 besar lah dulu di S1 ya. Tapi artinya dengan ketekunan, kerja keras, akhirnya jabatan profesor itu kan bisa saya raih. Nah, bagi dosen-dosen yang lain kan ini, saya sering kali kan secara guyon ya, ini loh saya loh nggak pinter-pinter banget bisa jadi profesor. Mestinya kan itu memotivasi dosen yang lain juga. Yang saya lihat banyak sejak awal itu sudah top gitu loh. Nah, itu yang utama seperti itu ya. Yang kedua, tetap bagi dosen, menjadi profesor itu kan persyaratannya banyak. Harus melakukan penelitian, publikasi. Itu kan sangat memakan waktu. Maka saya bisa memberi contoh ke dosen yang ini loh, saya ini dekan. Ya bukan nyombong ya. Kan kesibukannya tinggi. Jadwal rapat saya sehari itu bisa 3-4 kali.
tapi masih sempat melakukan penelitian dan publikasi dan pemenuhan saat profesor. Mestinya yang tidak sedang menjabat itu kan lebih longgar waktunya. Nah, ini motivasi lainnya seperti itu. Nah, bagi mahasiswa, ini bagi mahasiswa ya, kalau ditanya, apakah mahasiswa itu bangga dengan Filkom? Kira-kira kalau ditanya itu bangganya kenapa? Awalnya gitu ya. Mungkin jawabannya kan macam-macam ya. Bangganya itu, oh Filkom gedungnya bagus-bagus. Mungkin termasuk yang terbaik di level UB ya. Fasilitasnya banyak. Kemudian juga dosennya gaul-gaul gitu ya. Masih banyak yang muda kan, enak ngajarnya. Tapi bayangkan kalau sekarang itu ada banyak profesor di Filkom, tentu kebanggaan itu kan akan meningkat. Apalagi kalau prodinya terakreditasi unggul. Nah, kebanggaan dalam takaran tertentu itu bisa memacu kita untuk semakin berprestasi. Tentu kan malu ya. Ini kuliah di Filkom tapi misalkan nanti keluar jalan-jalan sama temennya yang mohon maaf ya, kuliah di tempat lain di luar UB, terus kelihatan di bawahnya dalam hal kemampuan kan malu gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah kerja, ada rekannya dari Universitas X yang nggak terkenal sama sekali. Kalau kinerja kita lebih rendah kan malu, kan kita membawa nama UB, nama Filkom. Nah, itulah yang harus dipegang. Jadi Filkom ini bagus, lingkungannya bagus, bisa menghasilkan profesor gitu ya. Nah, kira-kira itu yang jadi faktor pendorong mahasiswa untuk berprestasi lebih. Baik, terima kasih Bapak Wayan atas waktu yang telah disempatkan untuk berbincang bersama kami dan teman-teman semua. Demikian perbincangan kita bersama Pak Wayan. Tentunya kita bisa menjadi tahu mengenai perjalanan beliau, hal apa yang dilewati, dan tantangan-tantangannya. Nah, hingga akhirnya dikukuhkan menjadi seorang profesor. Semoga dari apa yang disampaikan beliau dapat menjadi motivasi bagi kita semua yang sedang mengejar cita-cita kita. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.